Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita ketemu kembali ya saudara di Hari Saks Channel ini untuk melanjutkan pelajaran tentang peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang terjadi di bumi ini, di mana kita sudah belajar tentang kedatangan Kristus yang pertama yang merubah dunia juga saudara, kemudian kebangkitan orang mati dan pengangkatan. Ya, juga dunia juga akan geger karena banyak akan kehilangan orang-orang yang mungkin mereka sayangi, lenyap begitu saja. Dengan juga pertemuan terakhir kita sudah belajar tentang pemerintahan antikris, dan sekarang kita akan belajar yaitu tentang aniaya besar atau sengsara besar atau penderitaan besar atau sering disebut dengan istilah Great Tribulation. Ya, namun sebelumnya mari kita berdoa dulu, kita mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus sendiri dengan pengurapannya akan memberitahukan kepada kita, akan mengajarkan firman Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mohon kepadamu, Tuhan Yesus, biarlah Engkau sucikan tubuh jiwa roh kami ya Tuhan, agar kami boleh berkenan untuk menerima firman-Mu ya Tuhan, untuk mengerti hal yang akan terjadi, supaya kami tidak mengalami kebingungan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi saat ini ya Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, hamba mohon urapilah hambamu dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Taruhlah firman-Mu dalam mulut hambamu, pikiran hambamu, hati hambamu, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hambamu adalah berasal dari Engkau sendiri. Dan biarlah pengurapan itu memberikan hambamu karena perkataan hikmat, pengetahuan, supaya firman-Mu dapat hamba sampaikan dengan sesederhana mungkin dan dapat dipahami Tuhan oleh umat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Karena itu Tuhan, siapapun yang mendengarkan acara ini, yang mendengarkan firman ini lewat channel Hari Saks ini Tuhan, bilang Engkau berkati mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang luar biasa. Engkau lindungi mereka Tuhan dari segala hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus, segala kuasa iblis, kuasa kekelawi jahat dalam bentuk apapun juga yang hendak mengganggu pemberitaan firman Tuhan saat ini, dalam nama Yesus kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih, kami siap dengan firman Tuhan saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana yang saya sampaikan tadi, saya akan menyampaikan firman Tuhan yaitu tentang kesengsaraan besar atau penderitaan besar atau Great Tribulation. Nah, bicara tentang penderitaan atau kesengsaraan besar yang dialami oleh manusia di bumi, ya khususnya pada masa sesudah pengangkatan sampai dengan kedatangan yang kedua dari Tuhan Yesus ya di bumi ini, sesungguhnya penderitaan kesengsaraan besar itu dinyatakan yaitu dengan simbol-simbol atau lambang-lambang, yaitu meterai, sangkakala, dan cawan. Ya sudah, jadi tiga barang ini yang dipakai oleh Tuhan ya untuk menyatakan hukuman itu, saudara. Ya. Nah, di mana meterai dulu, baru sangkakala, baru cawan, saudara. Nah, saudara, penderitaan besar, sengsara besar ini boleh dikatakan unik, saudara. Ya. Keunikannya apa? Karena penderitaan besar ini belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 21, Tuhan Yesus mengatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang ini, dan yang tidak akan terjadi lagi. Nah, siksaan yang dahsyat inilah, saudara, yang menimbulkan penderitaan yang besar atas seluruh umat, saudara. Nah, ini uniknya itu belum pernah terjadi, saudara. Jadi kalau kita sekarang ini mungkin kita mungkin berpikir bahwa bencana dunia yang terjadi saat ini benar mengerikan, luar biasa, yang melumpuhkan sendi-sendi kehidupan manusia. Tapi saudara,
ini sebenarnya belum apa-apa dibandingkan dengan kesengsaraan penderitaan nanti sudah pada masa antikris itu. Ya, makanya Tuhan Yesus bilang apa? Ya, bahwa belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi penderitaan besar, malapetaka, kehancuran dan sebagainya itu lebih daripada zaman Nuh. Lebih dari zaman Sodom dan Gomora. Ya, Saudara. Lagi pula bahwa kesengsaraan besar ini dialami oleh seluruh dunia, Saudara. Ya, seluruh dunia. Ya, sebagaimana dalam Wahyu 3 ayat 10 dikatakan, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, Saudara, jadi akan datang pencobaan yang besar atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Namun ada satu kata yang menarik di dalam ayat ini. Ya, di mana Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Jadi dilihat dari sini bahwa bagi orang-orang Kristen yang bertobat pada masa itu, Tuhan lindungi, Saudara. Dari penderitaan kesengsaraan yang didatangkan oleh Tuhan, Tuhan lindungi. Ya, karena kesengsaraan besar yang dari Tuhan ini itu menimpa antikris dan pengikutnya, Saudara. Nah, sedangkan penderitaan besar itu juga dialami oleh orang percaya, orang Kristen, orang percaya Yesus pada masa pemerintahan antikris. Itu oleh antikris. Jadi keunikan dari kesengsaraan ini sebenarnya juga dilihat dari pelakunya, Saudara. Pelaku atau pelaksananya itu. Ya, saya percaya memang aniaya besar, kesengsaraan besar baik disebabkan oleh antikris ataupun Tuhan itu adalah tetap rencana Tuhan, inisiatif Tuhan, Saudara. Nah, tapi bicara tentang aniaya oleh antikristus yang waktu dulu saya ungkapkan, itu juga yang dianiaya oleh antikristus dan aniaya itu luar biasa itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di mana orang percaya pada Tuhan Yesus itu menunjuk pada siapa? Menunjuk pada orang Israel yang bertobat. Ya. Orang percaya Yesus ini siapa? Adalah orang-orang yang tidak diangkat atau tidak bisa jadi peserta yang diangkat pada masa pengangkatan, dan mereka ini tinggal di bumi. Dan ketika mereka tinggal di bumi, mereka dengar berita Injil juga, akhirnya mereka sadarkan firman yang pernah dia dengar, mereka bertobat. Ini dianiaya. Dengan saja dianiaya oleh antikris adalah orang-orang yang bukan orang Kristen pada waktu sebelum pengangkatan. Tapi setelah masa antikris ini, mereka juga dengar firman Tuhan, dengar Injil yang disampaikan khususnya oleh dua saksi Allah itu, saudara, mereka bertobat dan mereka percaya Yesus. Nah, inilah yang menderita sengsara aniaya juga, saudara. Ya, orang Kristen, orang percaya juga dianiaya luar biasa pada waktu itu. Ya, jadi boleh dikatakan sifat yang unik yang ketiga dari aniaya besar ini, ya, memang satu menimpa orang Kristen, tapi pelaksana dari malapetaka, penderitaan, penyebabnya adalah antikris, saudara. Yang kedua adalah aniaya atau kesengsaraan besar, penderitaan besar yang langsung dari Tuhan sendiri, dan ini sasarannya adalah para pengikut antikristus. Anak-anak Tuhan dilindungi, saudara, dari penderitaan itu. Makanya seperti Tuhan Yesus tadi mengatakan, Aku akan melindungi engkau. Nah, jadi orang yang percaya Yesus pada masa antikris, maka akan dilindungi oleh Tuhan dari kesengsaraan besar itu. Ya. Kemudian yang keempat, yang selanjutnya, ya, bicara tentang penderitaan besar ini, yaitu walaupun penderitaan yang dialami oleh para pengikut antikris ini sangat luar biasa sekali, saudara. Ya, anehnya mereka tidak mau bertobat. Kan biasanya kalau orang bertobat ketika dia menderita, ya,
dia minta ampun sama Tuhan, bertobat. Berapa banyak orang seperti itu. Tapi pada masa ini, saudara, pada masa sengsara besar ini, ya, antikris dan pengikutnya tidak mau bertobat, malah mereka menghujat Allah. Ya, sebagaimana di dalam Wahyu 16 ayat 9 sampai 11 yang berbunyi demikian, saya bacakan. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawanya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisu mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Nah, di sini saudara ya, dikatakan walaupun pengikut antikris menderita luar biasa sampai meleletkan lidah, saudara. Ya, tadi Tuhan bilang bahwa Tuhan menumpahkan cawan murka Allah ini ke tahta antikris itu, tahta binatang itu beserta kerajaannya menjadi gelap. Artinya pemerintahan antikris gelap yang dikuasai antikris, disiksa oleh Tuhan. Tapi mereka tidak bertobat, nyalahin Tuhan. Nah, itulah saudara, sifat unik dari sengsara besar ini, ya saudara. Sifat unik dari sengsara besar ini, ya di mana akan dialami oleh manusia waktu itu. Nah, sekarang saudara, saya akan sampaikan tentang penderitaan kesengsaraan itu sendiri, saudara ya. Di mana tadi pada awal pernah saya katakan bahwa penderitaan besar ini disebabkan oleh 3 hal tadi, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh 7 meterai, kedua adalah sangkakala, ketiga adalah cawan murka Allah. Ya. Nah, kita akan lihat ya setiap peristiwa-peristiwa yang menyebabkan kesengsaraan ini, saudara. Nah, kita akan lihat dulu, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh 7 meterai. Ya, kita baca dulu, saudara, yaitu di dalam Wahyu 6. Ya, dalam Wahyu 6. Ya, ayat 1 dan 2. Maka aku melihat anak domba itu membuka meterai yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruf, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang-orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Bapak Ibu yang terkasih, bicara tentang meterai. Meterai ini, khususnya di dalam Wahyu ini, saudara, adalah sebenarnya sebuah gulungan gitu, saudara. Gulungan begitu, gulungan naskah, kemudian diikat oleh tali mas, ya, sebuah tanah tali mas. Kemudian di antara tali itu ditaruh ya sebungkah tanah liat, kemudian dengan cap meterai, jedek gitu ya. Nah, itu ada 7 gulungan meterai ini, saudara. Ya, meterai pertama, meterai kedua, meterai ketiga, meterai keempat, kelima, keenam, dan ke-7. Nah, adapun meterai sendiri pada zaman Yohanes lah, itu sebenarnya memiliki fungsi juga, yaitu sebagai tanda sah atau kepemilikan. Ya, artinya ini milik saya, kasih meterai. Ya, kasih meterai sehingga menjadi tanda sah. Yang kedua adalah sebagai tanda jangan diganggu kecuali oleh orang yang berhak. Jadi dimeteraikan. Contoh kubur Tuhan Yesus yang ditaruh batu. Nah, ini dari kamus yang saya baca itulah istilah meterai ini juga sebenarnya kubur Yesus itu dimeterai sehingga tidak boleh seorang pun yang membuka kecuali yang berwenang.
Nah, dengan juga di sini dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, saudara, di mana Rasul Yohanes diperlihatkan tujuh gulungan, ya, 7 gulungan, di mana siap gulungan ini ada diikat oleh tali emas, ya, kemudian itu dimeteraikan gitu ya. Meterainya meterai Tuhan itu, saudara, ya. Nah, kemudian Tuhan nyuruh kepada malaikat untuk malaikat membuka meterai itu satu-satu, ya. Jadi makna meterai di sini adalah yang boleh membuka gulungan itu, di mana gulungan ini sudah disiapkan, sudah 7 gulungan sudah disiapkan, ya, jauh sebelum waktu itu, ya, itu sudah rencana-rencana Tuhan, saudara. Jadi itu akan dibukakan. Nah, itu yang bukakan siapa? Yaitu atas perintah Tuhan oleh malaikat itu, saudara. Jadi artinya peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini itu sebenarnya tidak terlepas dari rencana Tuhan, saudara. Termasuk nanti anehnya besar itu juga sudah merupakan planning Tuhan, saudara. Dan planning Tuhan ini dibukakan atau dinyatakan, yaitu atau rencana Tuhan dinyatakan yaitu nanti pada masa pemerintah antikris ini, saudara. Khususnya di dalam kitab Wahyu pasal 5 ini. Nah, di mana Tuhan bukakan rahasia-rahasia itu, saudara. Artinya Tuhan bukakan planning Tuhan kepada Yohanes, artinya peristiwa yang akan terjadi pada masa nantinya, saudara. Nah, dikatakan bahwa meterai pertama ini yaitu bicara tentang penunggang kuda putih yang menaklukkan bangsa-bangsa. Ya, seperti dalam Wahyu pasal 6 ayat 1, maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ini bahwa penunggang kuda putih ini diberikan waktu, diberikan kuasa, yaitu untuk maju sebagai pemenang. Dengan cara apa? Merebut kemenangan demi kemenangan. Ya, jadi tidak dengan cara gentleman, saudara. Jadi jangan merebut, namanya merebut itu dengan kekerasan, ya, dengan arogansi menunjukkan kuasa, dia merebut. Ya, tokoh ini, saudara. Ya, merebut kemenangan demi kemenangan. Dan juga kelicikannya itu bisa dilihat dari senjatanya. Dia pakai anak panah, saudara. Yang anak panah itu kan senjata jarak jauh. Ya, jadi tidak head to head itu, saudara. Dari anak panah. Nah, saudara, sebenarnya penunggang kuda putih ini dikatakan juga akan menaklukkan bangsa-bangsa. Semua bangsa ditaklukkan. Ya, semua bangsa di dunia sudah merebut kemenangan demi kemenangan. Di mana tokoh inilah nanti akan menguasai dunia ini. Ya, dengan kekuatannya sangat luar biasa. Nah, kalau saya melihat di sinilah, saudara, ini merupakan gambaran antikristus yang akan mengalahkan seluruh pemerintahan di dunia. Di mana cara-caranya inilah ketika antikristus muncul, saudara, untuk merebut kemenangan, mengalahkan bangsa-bangsa dengan berbagai macam cara licik dan sebagainya. Dan itu memang sudah waktu Tuhan nantinya. Tuhan berikan punya rencana untuk itu, saudara. Ya, antikristus akan muncul, bahkan antikristus akan muncul. Sekarang memang masih ada yang nahan, yaitu Roh Kudus sendiri, yang lewat doa-doa orang percaya. Ya, tapi ketika itu dibukakan, ya, ketika terjadi, ya, ketika gereja diangkat yang nahan, sudah pergi dari dunia ini, maka antikristus sudah siap-siap muncul, saudara. Ya, dan dikatakan karena dia merebut kemenangan-kemenangan. Ya, artinya
penderitaan dari meterai pertama ini adalah penderitaan yang disebabkan oleh antikris itu sendiri. Ya, kita lihat akibat-akibat penderitaan yang akibat dari antikris itu kelihatan dalam meterai kedua, saudara. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari, dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Nah, saudara, kita lihat di sini ada seekor kuda lain merah padam. Merah itu bicara beringas, berani. Ya, dan diberi kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Artinya bumi yang damainya diambil, saudara. Ya, inilah bicara tentang apa ini ya, bahwa kedatangan antikris itu menimbulkan penderitaan manusia yang diakibatkan oleh peperangan yang terjadi di mana-mana. Ya, antikris, ingat, antikris tadi datang untuk merebut kemenangan-kemenangan, menguasai dunia, menguasai bahasa, menguasai budaya, menguasai suku. Bukan dengan cara halus, dengan apa? Merampas, merebut dengan liciknya, saudara. Nah, tentunya dalam hal ini banyak mengalami penderitaan yang luar biasa bagi manusia pada umumnya, saudara. Ya, penderitaan diakibatkan peperangan. Nah, di dalam peperangan yang paling menderita itu siapa? Biasanya rakyat. Kita lihat peperangan terjadi, pengungsi besar-besaran. Ya, kehidupan pengungsi itu kasihan, saudara. Ya, bahkan mereka kadang-kadang naik. Kita lihat zaman sekarang aja, para pengungsi itu ya, karena perang naik perahu, sehingga disebut manusia perahu. Ya, di satu negara mungkin dia ditolak dan sebagainya, saudara. Ya, ini pengungsi dan makanya menderita, saudara. Ya, ini namanya peperangan, harta dirampas, nyawa diambil. Ya, kadang-kadang korban pada zaman barbar dulu sudah sampai ya wanita diperkosa. Ya, waduh, kasihan sekali jadi korban ini, menderita. Dan ini kejadiannya nanti akan seluruh dunia, saudara. Antikris itu akan memerangi, perang. Ya. Dan sudah saya sampaikan pada sesi yang tentang pemerintahan antikris. Ya, semua dikalahkan dengan kekerasan. Saudara. Ya, sehingga peperangan di mana-mana, saudara. Kita lihat sekarang dunia hangat terjadi peperangan. Kita lihat perang dingin antara India dan Cina misalnya. Ya, yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Saudara kasih ya. Ya, belum di Afrika, Timur Tengah, perang terus, saudara. Ya, negara miskin, negara tidak bisa membangun karena perang ini. Ya, sehingga peperangan pun akan akhirnya mengakibatkan dampak negatif yang sangat luar biasa dalam setiap sendi kehidupan, seperti yang dinyatakan dalam meterai ketiga dalam Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, saudara, jadi anak domba inilah yang memiliki wewenang hak untuk membukakan rahasia-rahasia rencana-rencana itu. Jadi yang diberikan hak wewenang itu adalah anak domba itu, anak Allah itu sendiri, sudah Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Ya. Jadi dikatakan membuka meterai yang ketiga dan isinya kuda penunggang, seekor kuda hitam, gelap. Sebenarnya manusia mengalami kegelapan. Kenapa? Misalnya masalah ekonomi, saudara. Ya. Kita lihat misalnya COVID-19 ini. Ya, sebenarnya untuk masuk ke dalam dunia new normal, ya, atau PSBB dilepas itu juga risiko apa? Bisa ketularan lagi, saudara.
Karena ini pernah kita dengar di India, di Korea, ketika dilepas mau penuh akhirnya meningkat kembali COVID-19. Kenapa dibuka? Kalau tidak dibuka ya perekonomian mati, saudara. Dengan juga pada masa antikris waktu itu, saudara. Ketika antikris datang, ya mereka perang. Ya terjadi pembunuhan dan sebagainya. Gimana bisa membangun dengan tenang? Akhirnya ekonomi hancur, saudara. Ya, ekonomi hancur. Ya, dunia waktu itu mengalami krisis ekonomi pada masa pemerintahan antikris ini. Betapa sulitnya untuk orang cari makanan, saudara. Betapa tingginya harga itu sampai digambarkan secupak gandum sedinar dan 3 copak jeles dinar. Itu gambaran katalah sembako sekarang yang sangat mahal sekali, saudara. Ya. Dan sebagaimana saya utarakan dalam pemerintahan antikris minggu yang lalu, saudara, atau pertemuan yang lalu. Ya, bahkan krisis ekonomi itu luar biasa dan celakanya lagi yang boleh membeli hanya yang menjadi pengikut antikristus. Ya katalah yang dikasih tanda 666 lah, yang kemarin saya singgung. Tanda ini juga merupakan sebenarnya tanda kepemilikan. Ya, ditaruh di dahi atau ditaruh di lengan, tangan. Dahi bicara pola pikir. Jadi artinya pengikut Kristus itu bukan karena fisiknya, tapi pola pikirnya sudah pengikut antikris ini ya bukannya fisiknya, tetapi pola pikirnya, worldview-nya, pandangan hidup sudah pandangan hidup antikris. Perilakunya juga begitu, saudara. Jadi akan kelihatan itu walaupun sana fisik mungkin tidak menunjukkan, tapi perilaku mereka, pola pikir mereka, oh ini pengikut antikris. Ya, dan ini ya pada masa antikris jelas terjadi kelaparan, krisis ekonomi yang luar biasa. Nah, karena yang boleh beli itu hanya antikris dan pengikutnya saja, maka yang tidak jadi pengikut antikris tidak bisa beli. Makanya betapa sengsaranya, betul. Ya, sengsaranya orang-orang yang bukan pemilik pengikut antikristus, yaitu yang percaya Tuhan Yesus sendiri, saudara. Ya, dimana jadi dengan kuda hitam ini, timbangan dan sebagainya, itu gambaran dari penderitaan manusia karena kelaparan yang disebabkan oleh langkanya bahan makanan, sehingga harga makanan menjadi sangat tinggi. Tapi puji Tuhan, sekali lagi sudah di dalam tadi juga dikatakan janganlah rusakkan minyak dan anggur. Nah, ini juga bicara apa minyak dan anggur? Ya, dia bicara orang yang menjadi milik Kristus. Ya, bicara urapan, bicara darah Yesus. Darah Yesus adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Urapan darah diberi kuasa Yesus. Ya, saudara, tetap Tuhan mau melindungi umatnya nanti walaupun tengah kesulitan itu, saudara. Ya, nah bagaimana kalau mereka tidak bisa beli? Tidak boleh, kan lapar, saudara. Tapi Tuhan lindungi juga. Ya. Nah, setelah penderitaan masalah kelaparan, makanan yang sulit, ini akan menimbulkan masalah selanjutnya seperti ya masalah yang kayak apa? Kayak bowling itu sudah langsung tek gitu sudah. Kayak ya kalau istilahnya efek domino lah. Makanya dalam meterai keempat ini yang juga dibuka oleh Tuhan Yesus ini, saudara, dalam Wahyu 6 ayat 7 dikatakan, ketika anak domba itu membuka meterai keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Ayat 8, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kemudian mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, saudara. Nah, karena bicara tentang dampak negatif yang sangat luar biasa dari antikris, ya seperti tadi peperangan, tidak damai, pembunuhan, ya, dan juga ini kelaparan, krisis ekonomi. Maka hasilnya selanjutnya apa? Ini dinyatakan dalam penunggang kuda hijau kuning.
Sudah udah hijau kuning itu ada zat warna, kalau ini dicampur itu jadi pucat, saudara. Nah, pucat itu gambar siapa? Pucat itu gambar orang mati, saudara. Makanya ini dijelaskan dalam kitab Wahyu ini. Penunggangnya adalah maut dan kerajaan maut mengikuti. Jadi ini artinya dalam masa antikris. Atau antikris buat dampak yang luar biasa, terjadi kematian di mana-mana, saudara. Ya, kematian disebabkan oleh apa tadi? Oleh pedang, pembunuhan, oleh kelaparan, oleh sampar, saudara. Ya, penyakit dan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, ya saudara, oleh berbagai macam hal, tidak bisa saya bayangkan nanti kematian-kematian yang ya karena apa, pembunuhan, ya. Pembunuhan, peperangan, banyak yang mati, ya. Kelaparan dan sebagainya. Aduh, saudara. Betul-betul manusia benar-benar banyak yang meninggal. Makanya dikatakan 1/4 penduduk bumi akan meninggal, saudara. Bayangkan, 1/4 penduduk bumi akan meninggal. Ya sekarang katalah misalnya di penduduk bumi ini, katalah misalnya sudah saya tidak sedikit, penduduk bumi saya 5 miliar aja dah, saudara. 1/4 penduduk bumi udah berapa, saudara? Ya, seberapa? Jadi memang itu terjadi nanti pada masa pemerintahan antikris. Ya kalau sekarang masalah COVID-19 kan yang meninggal kan tidak ya sampai 1 miliar, saudara. Ya, tidak sebanyak nantinya. Makanya dalam peristiwa COVID ini terus kita juga jangan paranoid. Wah, ini akhir zaman, antikris datang. Belum. Karena korban yang meninggal itu pada masa antikris ini, yaitu pun menderita, itu baru 1/4 penduduk bumi yang akan mati, saudara. Itu mati 1/4 penduduk, belum nanti seluruhnya. Itu udah, waduh, berapa miliar yang meninggal, saudara. Kenapa? Karena akibat peperangan, kematian, akibat kelaparan, akibat sakit penyakit, akibat binatang buas. Ya mungkin binatang buas ini ya, karena seperti virus, macam-macam, baik yang kecil atau besar, ya saudara. Banyak yang mati, saudara. 1/4 penduduk bumi loh, saudara. Betapa banyaknya luar biasa mati, kematian. Kenapa? Akibat antikris ini. Jadi kedatangan antikris ini benar-benar menimbulkan penderitaan di bumi, saudara. Nah, sehingga luar biasa penderitaan waktu itu, kesesaran waktu itu. Ya. Dan tentunya juga dialami oleh pengikut antikris sendiri juga kematian ini, saudara. Ya, jadi bukan berarti pengikut antikristus tidak mati, tetap mati juga karena tadi mungkin karena penyakit, ya, mungkin karena binatang buas. Nah, saudara, sedangkan kita sekarang lihat meterai kelima, Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Nah, saudara, jadi kalau kita lihat di sini, ini semacam kayak insert atau semacam pembahasan yang khusus yang satu bagian kemudian dibahas lebih khusus itu, saudara. Yaitu dari akibat korbannya antikris tadi. Nah, dikatakan dalam meterai kelima ini bahwa orang yang percaya Yesus yang banyak mati, menderita. Itu seolah bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan kapan kau membalaskan ini? Kami sudah mati banyak, macam-macam. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Sabar. Tunggu dulu saudara yang lain. Nah, jadi antikris melakukan satu kejahatan yang luar biasa, menyebabkan menderita. Sama Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak mau bertindak. Bukan berarti Tuhan kalah. Tapi Tuhan bilang, tunggu dulu. Ada masanya.
Ada masanya. Nah, ya ada masanya, saudara. Ya, memang Alkitab sudah mengatakan banyak yang menderita mati, orang Kristen itu, saudara, yang percaya Yesus pada masa antikris itu. Ya, untuk mempertahankan iman mereka, maka mereka sampai mengorbankan nyawa. Dikatakan mereka dibunuh oleh antikristus itu, sehingga mereka seolah berunjuk rasa kepada Tuhan, tapi Tuhan bilang sabar, ya sabar, ya. Dan dikatakan saya lihat jubah putih, ya orang, artinya orang yang mati ini adalah orang yang hidup dalam kekudusan, yang tetap setia kepada Tuhan, saudara. Kemudian kita lihat materai ke-6, ya materai ke-6, ya Wahyu pasal 6 ayat 11. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagian darah, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara yang menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia diguncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Ayat 15. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Nah, dalam materai ke-6 ini, sudah seolah-olah Tuhan Yesus menjawab, ya, keluhan dari orang-orang yang sudah mati syahid tadi atau martir, saudara. Kan orang yang mati oleh antikris, mereka kata-kata, Tuhan, kenapa engkau tidak membelaskan kami? Nah, dalam ayat ini Tuhan jelaskan seolah-olah, oh ini aku bertindak, ya, sehingga Tuhan akhirnya mengambil tindakan nantinya, ya, punya rencana menghancurkan, terjadi gempa bumi yang besar, ya, matahari menjadi gelap, bulan akan memerah seperti darah, bintang-bintang berguguran, bencana alam yang dahsyat terjadi. Saudara, ini belum kiamat, saudara. Ini terjadi pada masa antikris. Jadi ini merupakan satu, dalam materai ke-6 ini sudah merupakan, oh ini loh, tindakan Allah itu nanti sangat luar biasa sekali. Ya, Tuhan itu dalam materai ke-6 bilang, oh nanti saya akan menghancurkan tuh, ya, dengan gempa bumi, matahari menjadi gelap dan sebagainya, bencana alam, bencana ini, saudara. Ya, artinya Tuhan akan menghukum penduduk bumi waktu itu. Maka dikatakan raja-raja, ya, budak dan sebagainya jadi yang mengikuti antikris, saudara. Ya, orang kaya, orang miskin, orang budak, merdeka, sampai dikatakan mereka sembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ya, karena apa? Karena betapa hebatnya hukuman yang Tuhan berikan kepada penduduk bumi waktu itu. Ya, ya, kepada para pengikut Kristus. Ya, puji Tuhannya, orang-orang yang masih bertahan pada waktu itu, Tuhan lindungi dari semua itu, saudara. Ya, Tuhan Yesus lindungi mereka. Jadi orang-orang yang menyembah Yesus memang mati, tapi mati karena antikris, saudara. Karena dibunuh. Makanya tadi dikatakan mereka dipenggal. Tapi Tuhan lindungi mereka, ya, dari bencana alam ini, ya, dari kelaparan dan sebagainya, dari krisis. Tapi dari antikris, nah ini Tuhan, ya, tentukan orang-orang yang memang menjadi martir ini. Bahkan ketika mereka tadi ngeluh, Tuhan Yesus bilang apa? Tunggu, ya, sampai menunggu orang-orang yang akan bergabung dengan mereka yang mati. Nah, sudah, jadi materai ke-6 tadi bicara tentang, oh ini loh, Tuhan akan bertindak kepada pengikut antikristus,
Ya, raja-raja, pembesar, orang bebas, budak, kaya, miskin, pengikut Antikris akan dihukum Tuhan luar biasa. Dan hukumannya Tuhan begitu luar biasa mereka, sampai mereka itu bersembunyi di gua-gua supaya tidak kena bencana alam itu. Nah, saudara, kita lihat sekarang meterai ke-7 ya. Dalam Wahyu 8:1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, saudara, meterai ke-7 ini dinyatakan kepada Yohanes, inilah hukuman yang lebih dahsyat lagi. Artinya ini Tuhan bertindak itu lewat 7 sangkakala. Kalau masalah pembunuhan, ya, krisis ekonomi dan sebagainya tadi itu, kematian itu sebagai akibat dari datangnya antikris yang mengadakan peperangan-peperangan, merebut dan kekerasan. Tapi dalam meterai ke-6 itu tadilah sebagai satu tindakan Tuhan untuk menghukum antikris. Karena antikris sudah membunuh, menganiaya anak-anak Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Makanya seolah Tuhan bilang, ini rencana-rencana penghukuman Tuhan, ya, yang dalam meterai tadi, saudara, meterai ke-6 tadi, ya, itu diwujudkan, ya, hukuman tahapannya itu di dalam 7 sangkakala ini. Ya, saudara, di mana penderitaan yang disebut sangkakala ini. Saudara, kenapa sangkakala? Sangkakala itu, saudara, itu biasanya terbuat dari tanduk. Bisa tanduk domba, bisa rusa. Ya, saudara. Dan sangkakala ini ketika dibunyikan, pada prinsipnya memiliki 2 makna sebenarnya. Makna apa, saudara? Yaitu tanda peperangan. Ya, tanda peperangan. Nah, jadi ketika nanti malaikat membunyikan sangkakala, kalau meterai yang membukalah Yesus. Karena itu rencana-rencana. Tapi hukuman-hukuman nanti dilaksanakan oleh malaikat, saudara. Ya. Nah, saudara, sangkakala ini ketika dibunyikan itu bicara, oh, ini hukuman Tuhan segera tiba. Oh, perang, memerangi penduduk bumi, menghukum penduduk bumi, saudara. Ya, sehingga penduduk bumi akan menderita luar biasa penderitaannya. Seperti tadi dikatakan, sampai mereka bersembunyi di gua-gua. Tapi sangkakala itu juga merupakan sukacita juga, saudara. Tanda kemenangan. Nah, ini artinya apa? Bagi orang-orang yang orang Kristen, orang percaya. Ya, waktu itu, khususnya ini jawaban bagi orang-orang yang sudah martir waktu itu. Kan mereka kan mengeluh tadi, Tuhan, kapan kau balaskan kami? Nah, terus Tuhan jawabin, ya ini loh, tak balas mereka. Aku tidak tinggal diam. Nah, ini sehingga orang-orang yang merasa dibunuh ini ya ada sukacita, saudara. Ternyata Tuhan yang mereka sembah itu Tuhan yang memenang, saudara. Ya, jadi sangkakala ini sebenarnya hukuman-hukuman yang sebagai penyataan dari meterai ke-7 tadi. Ya. Sangkakala ini, sangkakala yang pertama itu, ya, saudara, sangkakala 7 sangkakala ini, ya, ini adalah ketika muncul ketika meterai dibuka, 7 sangkakala. Ya, jadi ini sebagai hukuman Tuhan, peperangan Tuhan, ya, penghakiman Tuhan atas antikris dan pengikutnya. Tapi ini belum penghakiman terakhir. Ini hanya penghakiman, penghukuman pada masa antikris. Nah, makanya mari kita lihat ya tentang sangkakala ini. Sangkakala pertama, Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah.
dan semuanya dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Nah, saudara, jadi malapetaka hukuman yang pertama ini ada hujan es dan hujan api dan bercampur darah di atas bumi, ya. Sehingga hasilnya apa? Sepertiga bagian bumi, ya, terbakar. Luar biasa, saudara. Betapa dahsyatnya ngeri itu. Ya, kemudian dilanjutkan dengan sangkakala kedua, Wahyu 8:8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Kalau tadi sepertiga dari bumi, saudara, sekarang laut. Ya, dan dikatakan sepertiga penduduk laut pun binasa. Ya, jadi seperti suatu gunung besar yang menyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, saudara. Dan dikatakan sepertiga segala makhluk di dalam laut mati, saudara. Dan sepertiga kapal hancur lebur oleh karena ini. Betapa dahsyatnya, saudara. Dan dilanjutkan hukuman dahsyat lagi, ya, yaitu dengan sangkakala ketiga dalam Wahyu 8 ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor. Dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Nah, saudara, polusi air yang sangat luar biasa. Sepertiga air di bumi, saudara, itu apa? Terpolusi menjadi pahit. Hasilnya apa? Hasilnya adalah banyak yang meninggal, saudara. Ya, jadi bumi benar dihukum Tuhan luar biasa, saudara. Ya, lebih hebat dari COVID ini, saudara. COVID ini ya kita masih bisa makan enak, tidur macam-macam gitu. Ya, masih bisa. Tapi ini udah semua air itu sepertiga di bumi menjadi pahit, saudara. Dan banyak yang meninggal. Ya. Dan hukuman selanjutnya lebih ngeri lagi dalam sangkakala keempat ini. Dikatakan demikian. Sepertiga matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi gelap karena terpukul. Ya, saudara. Sebagaimana tertulis dalam Wahyu 8 ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang. Sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Waduh, luar biasa, saudara. Sepertiga benda-benda, ya, alam, ya, matahari, bulan, dan bintang, dan bumi, dan seluruh itu, ya, sepertiga hancur, rusak, saudara. Tidak dapat kita bayangkan. Ya, luar biasanya hukuman Tuhan atas pada orang-orang yang ikut Kristus ini. Nah, kemudian kita lihat sangkakala kelima. Wahyu 9 ayat 1. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Nah, saudara. Akhirnya apa di sini, saudara, dalam 1:5? Banyak yang meninggal, saudara. Mengalami kesakitan yang sangat dahsyat, luar biasa. Sehingga orang ingin bunuh diri namun tidak bisa. Kenapa kesakitan ini? Ya, sangkakala ini menimbulkan, ya, sebuah bintang jatuh dari langit ke atas bumi. Ya, dan diberikan kan anak kunci lubang jurang maut. Jadi dengan bintang yang jatuh di bumi ini, saudara, waduh, maka banyak penduduk yang mati, saudara, ya. Sehingga banyak orang dilempar ke jurang maut. Siapa itu? Antikris, pengikutnya. Anak-anak Tuhan waktu itu dilindungi orang percaya. Kemudian sangkakala ke-6, Wahyu 9:13. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah, dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang megang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari,
bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Ayat 18, oleh ketiga malapetaka inilah dibunuh sepertiga dari umat manusia, ya, yaitu oleh api, asap, belerang yang keluar dari mulutnya. Nah, ini sudah ngeri sekali. Jadi dengan keempat malaikat dilepaskan saudara atas doa orang-orang yang keluar, orang-orang yang dianiaya mati tadi berdoa minta kepada malaikat hukum mereka, ya, lepaskan malaikat yang terikat. Nah, ketika malaikat dilepaskan, dikatakan sepertiga orang meninggal mati, saudara. Sepertiga penduduk bumi meninggal mati karena apa? Ya, karena oleh api, asap dan belerang, ya, dari yang muncul dari binatang itu. Kemudian setelah manusia yang mati, maka muncullah sangkakala ketujuh, ya. Dalam ayat 15 saya bacakan. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Nah, ini sudah. Jadi rupanya sangkakala ketujuh ini berupa apa? Yaitu berupa cawan, saudara, cawan murka Allah. Sangkakala ketujuh itu berupa 7 cawan murka Allah, saudara. Seperti dalam pasal 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Ayat 7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, sudah rupa-rupanya penderitaan dari sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat, ya saudara, itu masih kalah dengan hukuman Tuhan yang luar biasa yang berupa cawan ini. Jadi kalau boleh saya katakan, tingkatan level hukuman itu ya, yang paling rendah itu adalah apa yang diakibatkan oleh antikris. Apa yang diakibatkan oleh antikris ya manusiawi, saudara. Pembunuhan, kemiskinan, aniaya. Tapi yang diakibatkan Tuhan luar biasa sekali atas dunia ini. Luar biasa sekali. Ya saudara, yaitu berupa cawan. Ya, cawan di sini adalah gambar murka Allah. Makanya Tuhan Yesus kan pernah berdoa, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi. Kehendakku yang jadi. Nah, ini cawan-cawan murka Allah, saudara. Apa itu? Ini penderitaan yang luar biasa, yang penderitaan yang membuat manusia benar-benar sengsara sekali. Maka disebut tribulation atau great tribulation. Cawan pertama dalam Wahyu 16 ayat 2. Ya. Kita baca Wahyu 16 ayat 2, saudara. Nah, Wahyu 16 ayat 2, ya dari ayat 1 ya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Bisul jahat. Nah, ini sering orang mengkaitkan dengan virus dan sebagainya. Ya bisa juga. Tapi yang jelas itu bukan virus corona sekarang ini. Karena ini terjadinya itu, cawan ini nanti masa pemerintahan antikris, saudara. Ya mungkin lebih ngeri dari corona ini, saudara. Saya tidak tahu, bisul jahat luar biasa. Ya, dan bukan ya bisul jahat ini saja, saudara. Ya, bisul jahat ini menimpa orang-orang pengikut antikris, menyembah setan. Kemudian cawan yang kedua, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Nah, kalau tadi kan hanya sepertiga penduduk laut. Sekarang
Saudara, ini dikatakan apa saudara di sini? Ya, matilah segala yang bernyawa. Jadi penduduk laut itu saudara, ikan-ikan itu mati semua saudara. 2/3 berarti yang mati saudara. Dan malaikat yang ketiga lebih ngeri lagi dikatakan ayat 4 Wahyu 16. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Nah saudara, ya semua menjadi darah. Air menjadi darah. Ingat zaman Musa saudara, ya Tuhan menghukum Mesir pada zaman Musa dengan air menjadi darah. Dan ini terjadi pada masa pemerintahan Antikris saudara. Tuhan hukum mereka ya dengan darah ini saudara. Ya, makanya sampai malaikat pun sampai saudara, malaikat pun berilang kepada air itu berkata ya, adil engkau yang ada dan sudah ada. Artinya apa? Hukuman Tuhan atas Antikris dan pengikutnya itu sudah adil. Karena apa? Antikris dan pengikutnya bahkan dari dulu sekarang nantinya itu berapa banyak anak-anak Tuhan yang menderita sengsara, baik secara psikologis, secara fisik, secara ekonomi, ya, secara sipil, politik, saudara. Tapi nanti Tuhan akan bela kita, saudara. Jadi orang Kristen kita jangan balas mereka, karena pembalas itu hak Tuhan, dan kalau Tuhan yang balas ngeri sekali, saudara. Nah kemudian kita lihat malaikat yang keempat atau cawan keempat, ya, ayat 8. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Nah saudara, dalam cawan yang keempat ini, apa yang terjadinya saudara? Panas matahari menjadi luar biasa sekali, sehingga manusia pun teriak-teriak kesakitan saudara. Ya, dan ketika mereka kesakitan, mereka nyalahkan Tuhan, menghujat Tuhan. Karena mataharinya panas sekali buat mereka hangus saudara. Ya, manusia dihanguskan dengan api. Saudara, makanya kita, kalau kita sedang kepanasan, jangan sampai kita nyalahkan Tuhan. Ya, masih belum apa-apa dibandingkan dengan masa Antikris nanti, saudara. Nah, kemudian cawan kelima, ayat 10. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Ya, Tuhan hancur, Tuhan hukum lagi Antikris, saudara, beserta seluruh pengikutnya. Sampai dikata meleletkan lidah, sakit sekali. Tapi mereka tidak bertobat. Mereka menghujat Allah. Memang mereka yang menjadi milik Antikris ditentukan oleh mati, saudara. Ditentukan Tuhan untuk dihukum. Jadi berbagilah orang tetap setia. Ya. Nah kita lihat malaikat ke-6, cawan ke-6. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka yang mendapatkan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Nah saudara, saya bacakan lagi ya. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbagailah dia yang berjaga-jaga dan yang perhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam
bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, saudara, jadi cawan yang keenam ini bicara tentang sungai Efrat kering kan, sehingga menjadi jalan untuk menuju nanti peperangan di Harmagedon, saudara. Ya, luar biasa ngerinya. Ya, jadi supaya dari timur itu nanti bisa berjalan lewat Efrat ini. Saudara, bicara tentang Harmagedon ya. Ya, kalau kita lihat itu dalam apa yang saya bahas dulu, yaitu ini bicara tentang itu adalah Sodom dan Mesir. Nah, jadi secara geografi ya, ada tafsiran juga bahwa Sodom kan sudah nggak ada, saudara. Sodom kan sudah dihancurkan. Itu waktu saya diberkati Tuhan bisa ke sana, kalau mati sana, ya maka guide-nya bilang bahwa ada cerita bahwa Sodom itulah ya sekarang jadi laut mati itu, saudara. Ya, dan itu merupakan jalan yang besar, padang besar. Ya, saya nggak tahu apakah nanti peperangan terjadi ke sana, saudara. Ya, karena jika tadi sungai Efrat dihancurkan supaya yang timur bisa berjalan, bangsa-bangsa timur. Nah, memang daerah ini pusatnya, saudara. Pusatnya dunia. Dari timur itu bisa India, bisa Irak, bisa ya mana-mana masuk. Dari barat lewat Eropa macam-macam, saudara. Yang luar biasa. Cuma saya tidak itu kan ya praduga, tempatnya tidak ada yang bisa dipastikan. Ya, cuma kalau dikatakan tadi Harmagedon itu juga disebut juga nama ayat lain adalah Sodom dan Mesir, karena memang itu berarti daerah sana. Tapi saya tidak memastikan itu. Cuma yang jelas yang ingin saya tekan di sini bahwa cawan murka Allah ini ada rencana Tuhan untuk menghukum, yaitu menghukum apa? Yaitu nanti Antikris juga dibinasakan. Maka dalam cawan ke-7 ayat 17, dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara nyaring dari tahta itu, sudah terlaksana. Ayat 18. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Nah, meterai ke-7 luar biasa. Ada gempa bumi yang dahsyat sekali. Ya, dikatakan belum pernah terjadi seperti itu. Kita pernah sempat mungkin dibingungkan, ditakutkan dengan istilah megatrust. Itu ada gempa bumi yang besar. Ya, mungkin juga ini Tuhan siapkan, saudara. Dan gempa bumi ini sangat luar biasa sekali. Kenapa? Karena ayat 19 mengatakan, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian. Dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar sebesar 100 pon. Nah, sebesar 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, saudara, dari meterai ke-7 ini ngeri sekali, saudara. Ya, bahwa terjadi malapetaka yang sangat dahsyat yang disebabkan oleh gempa bumi yang sangat dahsyat yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Bayangin, saudara. Sehingga kota Antikris terbelah menjadi 3. Kota-kota bangsa yang tidak mengenal Allah runtuh, hancur. Semua pulau hilang lenyap. Gunung-gunung tidak nampak lagi. Dan hujan es, ya 10 pon tadi kata adalah 10 kilo. Jadi sekali titik 10 kilo. Saudara. Bayangin kena kepala otak, kepalanya benjol, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita lihat betapa besarnya ya penderitaan, kesengsaraan yang dialami oleh manusia pada zaman Antikris ini.
Ya, kalau kita lihat penderitaan pengikut Kristus dengan penderitaan pengikut antikristus, itu jauh beda, saudara. Penderitaan pengikut Kristus paling apa, saudara? Maaf, bukan yang paling, yaitu dianiaya, dibunuh, ya, kelaparan, tapi Tuhan lindungi. Karena firman Tuhan bilang jangan rusakkan minyak dan anggur. Tuhan lindungi miliknya. Tapi orang yang tidak mau percaya pada setan dibunuh. Ya. Jadi orang Kristen yang percaya pada waktu itu, orang Kristen orang yang bertobat kepada Tuhan, yang percaya waktu itu, kesengsaraannya apa? Dianiaya oleh antikris. Kesengsaraannya apalagi mungkin masalah ekonomi, tapi Tuhan pelihara. Sehingga memang banyak orang-orang pilihan yang mati waktu itu. Tapi kesengsaraannya diakibatkan oleh hukuman Tuhan sendiri atas antikris. Sangat luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Baik dengan meterai. Di mana meterai itu merupakan rencana Tuhan. Kemudian disusul yang lebih berat lagi, yaitu dengan sangkakala, di mana Tuhan menyatakan perang dengan antikris. Tuhan akan menghancurkan antikris, menghukum antikris. Tapi itu pun antikristus dan pengikutnya tidak bertobat. Mereka malah mempersiapkan diri, mau mereka bersama-sama raja-raja bangsa-bangsa ini akan mempersiapkan diri di Armageddon untuk berperang dengan Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sikap kita sekarang setelah mendengar ini? Mari saudara, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Yesus, pertama, mari kita teguhkan iman kita. Jangan ragu-ragu akan kasih kuasa Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Ya, saya yakin dalam COVID-19 ini, memang Tuhan izinkan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan menguji iman kita, saudara. Ya, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih mengasihi Tuhan? Ya, dalam kondisi seperti ini. Apakah kita masih percaya Tuhan pelihara? Ya, saudara. Jangan mengeluh. Apalagi menggerutu. Kalau menggerutu itu menyalahin Tuhan. Kalau mengeluh, ya mengeluh itu memang betapa berat hidup ini. Tapi jangan terus-terusan. Karena itu akan bisa-bisa nyalakan Tuhan, saudara. Ya, ingat penderitaan atau mungkin kesulitan yang kita alami sekarang ini, itu masih wajar, saudara. Ya, tidak sampai kita katalah mengeluarkan darah. Ya, puji Tuhan, kita harus setia. Kalau kita setia kepada Tuhan, kita tetap mengasihi Tuhan. Ya, andaikan kita dipanggil Tuhan meninggal, kita akan ke Vedos bersama-sama dengan selesai iman yang lain. Tapi andaikan ketika nanti pada waktu kebangkitan, maka kita akan dibangkitkan, saudara. Tubuh kita diubahkan. Dan andaikan kita masih hidup ketika Tuhan datang, mengangkat itu, maka kita akan diangkat, saudara. Kita tidak menderita lagi. Nah, tapi bagi saudara yang meremehkan firman Tuhan, yang saudara main-main dengan Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan saat ini, ayo kembali pada cinta mula-mula. Karena tadi dikatakan waktunya kapan, tidak ada yang tahu kecuali Bapa sendiri. Ya, peristiwa yang sangat penting adalah kebangkitan orang mati dan pengangkatan. Ayo mari, sebelum datangnya peristiwa kebangkitan orang mati pengangkatan, ayo kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan mungkin bagi saudara yang saat ini belum percaya Yesus, terima Tuhan. Mari buka hatimu, terima Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Jangan sampai kita percaya kalau saat kita di tengah-tengah penderitaan antikris lain, karena Tuhan akan menghancurkan, Tuhan akan menghukum. Walaupun itu belum kiamat, saudara. Belum kiamat. Ya, belum kiamat. Ya, tapi selama kita ngikut Tuhan, Tuhan akan lindungi kita. Banyak firman Tuhan bilang, ya,
minyak dan anggur jangan dirusakkan. Itu bicara urapan. Artinya kita mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Bicara darah Yesus, kita dimeteraikan menjadi milik Yesus. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu kuatkan kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang akan menjelaskan kepada kami. Oh Tuhan, lebih lanjut Tuhan, dengan segala keterbatasan hamba-Mu, hamba menyerahkan kepadamu. Biarlah firman yang sudah tertabur di hati kami ini akan tertanam, berakar, bertunas, bertumbuh dan berbuah. Ya Tuhan, hamba mohon kepadamu, biarlah siapa yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah kami mendengar, perhatikan dan melakukannya. Tuhan, kalau kami saat ini masih setia, masih percaya, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, kalau kami saat ini, kekristenan kami setengah-setengah, kami tidak berjaga, kami tidak berwaspada, kami main-main, oh ampuni kami ya Tuhan. Biarlah setelah dengar firman kami akan sungguh-sungguh ya Tuhan. Demikian juga mungkin ada yang belum percaya Yesus dan sudah dengar firman Tuhan ini. Biarlah Engkau jamah hatinya ya Tuhan, supaya mereka terlindung, yaitu dari kekuatan roh antikris alias itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, mengucap syukur semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara terkasih. Saya minta maaf kalau dalam sesi ini saya tidak bisa menyampaikan tentang kedatangan Kristus yang kedua karena mengingat waktu, dan ini nanti akan saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Puji Tuhan, haleluya. Sampai ketemu lagi. Haleluya. Amin. Haleluya.